Leni? Ini dalam memenuhi tugas saya sebagai CGP, saya diminta untuk mewawancarai Bu Santi selaku Kepala Sekolah TK Al-Mazhar tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bu Santi lakukan atau terapkan di TK Al-Mazhar, terutama kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang bertentangan atau suatu dilema atau situasi yang dialami yang mana keduanya tersebut sama-sama benar. Nah, baiklah Bu Leni, semoga jawaban saya nanti tepat dan bisa membantu Bu Leni. Nggih Bu, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nggih. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Santi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Yang saya pahami, dilema etika atau bujukan moral itu adalah suatu pergolakan batin atau kegalauan dalam menghadapi suatu permasalahan yang diharuskan memilih salah satu di antara dua, yang mana keduanya terdapat nilai-nilai yang mendasar sebagai manusia, seperti kasih sayang, rasa peduli, belas kasihan, toleransi, tanggung jawab, dan ada beberapa hal yang lainnya yang tentunya keduanya sama-sama memiliki nilai kebaikan. Oke, jadi menurut Ibu Santi, dilema etika atau bujukan moral ini merupakan suatu pilihan yang sulit karena kedua sisi di sini sama-sama mempunyai nilai kebajikan sebagai manusia, gitu nggih Bun. Nah, selanjutnya Bu Santi, selama ini bagaimana Bu Santi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk pengambilan keputusan yang dilematis tersebut tidak bisa diputuskan begitu saja karena saya harus mempertimbangkan dampak baik dan buruknya dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi saya tidak mau ada yang dirugikan dari keputusan yang saya ambil, atau paling tidak dampak negatifnya bisa diminimalisir. Jadi harus dipertimbangkan masak-masak nggih sebelumnya diambil suatu keputusan tersebut. Nah, selanjutnya Bu Santi, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bu Santi lakukan? Nah, dalam mengambil keputusan biasanya langkah pertama saya yaitu mengumpulkan informasi terlebih dahulu Bu Leni, secara valid, bisa dari murid-murid, guru, orang tua, atau siapa saja yang terlibat dalam kondisi tersebut. Kemudian sangat perlu dilakukan diskusi atau musyawarah intern dengan Dewan Guru sebagai bentuk pertimbangan dan masukan. Dan saya selalu menegaskan pada guru-guru bahwa kita sebagai pendidik harus bersikap subjektif. Jangan ada kolusi atau nepotisme demi kebaikan bersama. Dan juga dari keputusan yang kita ambil berdasarkan keputusan bersama, ini nantinya akan mempunyai dampak yang besar bagi dunia pendidikan. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, langkah-langkah yang Bu Santi ambil itu yang pertama tadi mengumpulkan informasi yang valid, terus langkah yang kedua yaitu berdiskusi atau musyawarah mufakat dengan guru-guru atau yang berkepentingan gitu nggih. Nah, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Santi, hal apa saja yang selama ini Bu Santi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematik atau yang mengandung dilema etika tersebut? Menurut saya yang paling efektif adalah berkomunikasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Keterbukaan, subjektif, tidak ada kepentingan pribadi, tidak melanggar aturan, merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan komunikasi aktif ini berkualitas. Oke Bu, baik Bu. Jadi yang Ibu anggap paling efektif ini tadi adalah komunikasi efektif dengan beberapa prinsip yang ada di dalamnya. Nah Ibu, kalau tadi merupakan faktor-faktor baiknya nggih. Nah selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tantangannya ya. Wah, tentunya banyak ya tantangan setiap menangani dilema ini Bu Leni. Tergantung apa masalahnya dulu. Atau yang pasti tantangan tersebut tercipta dari sisi yang lain dari masalah tersebut. Bingung buatan Bu Leni dari penjelasan saya ini? Bisa dimengerti Ibu, bisa dimengerti. Atau Ibu bisa memberikan contoh permasalahan yang ada dan identifikasi tantangannya tersebut. Baik, begini.
Terakhir saya mengalami dilema yang luar biasa saat saya hamil kemarin ya Bu. Oke, nggih. Ibu sangat tahu tentunya yang mana saya dihadapkan pada dua pilihan. Satu, saya harus bed rest demi keselamatan dan kesehatan bayi saya. Yang kedua, sebagai kepala sekolah, saya harus bersikap profesional dan memberi teladan yang baik bagi guru dan murid saya tentang absensi keseharian. Apalagi saat itu Bu Leni sedang sibuk-sibuknya dengan kegiatan POP ya. Jadi saya kasihan Bu Hida kalau harus pegang 2 kelas sendirian. Sangat sulit bagi saya saat itu Bu Leni. Dan saya rasa Bu Leni juga sangat paham karena saya sering mencurahkan isi hati saya ke Bu Leni saat itu. Oke Bu, ya Bu, walaupun kemarin itu tanpa Ibu memilih, akhirnya Allah sudah memilihkan sendiri ya jalan untuk Ibu kemarin. Dan tidak terselamatkan, dengan tidak terselamatkannya janin Ibu. Maaf nih pun akhirnya mengungkit kejadian-kejadian yang lalu dari Ibu. Tidak apa-apa Bu Leni, itu bisa jadi contoh ya, salah satu dilema yang benar-benar dilema yang pernah saya alami. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Santi, apakah Ibu Santi ini memiliki sebuah takalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus yang dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Nah, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya Bu Leni, saya tidak memiliki jadwal tertentu jika saya berada pada kasus dilema etika ini, karena dilema itu tidak setiap saat terjadi dan waktu pengambilan keputusan itu pun juga tidak bisa ditentukan begitu saja, harus melalui diskusi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu. Oke, atau adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Santi dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Tentunya dalam kasus-kasus dilema etika. Tentu Bu Leni ya, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ranah sekolah ini milik semua warga sekolah. Faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan adalah aset berharga saya, yaitu guru-guru saya, karena kepala sekolah dan guru merupakan pimpinan pembelajaran di sekolah yang tentunya mempunyai visi misi yang selaras. Oke, jadi guru adalah faktor yang paling utama ya Bu dalam pengambilan keputusan Ibu. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan di depan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu tarik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi ini kesimpulannya ya. Iya, kesimpulan Ibu sendiri. Bahwa dalam mengambil keputusan itu harus berprinsip pada kebenaran, kebermanfaatan, harus dipikirkan dampak positif dan negatifnya, dan tentunya diskusi atau komunikasi efektif dengan beberapa pihak yang terlibat adalah suatu hal yang penting sebagai bentuk pertimbangan sebelum diambilnya sebuah keputusan. Baik Bu Santi, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang telah Ibu sampaikan tadi kepada saya. Itu sangat menginspirasi saya untuk lebih baik ke depannya dalam mengambil keputusan. Ini sama-sama, dan semoga percakapan ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu Leni.
saya minta maaf karena siang ini saya mengganggu aktivitas Bu Devi. Waalaikumsalam Bunda Leni. Tidak apa-apa, mungkin ada yang bisa saya bantu Bunda Leni. Iya, terima kasih Bu Devi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bu Devi terkait bagaimana Bu Devi sebagai kepala sekolah di TK PKK 1 Banjarjo ini dalam mengambil suatu keputusan yang dilematik, atau saat Bu Devi dihadapkan pada dua situasi yang mengharuskan Bu Devi memilih satu di antara dua itu yang tepat. Yang mana satu masalah tersebut sama-sama penting. Wah, sepertinya diskusi yang menarik ini Bunda Leni. Iya Bu Devi, karena wawancara ini merupakan salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Baik Bu Leni, semoga saya bisa membantu. Inggih Bu Devi, ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya pada Bu Devi, nggih, mohon bantuannya untuk menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Devi, yang ingin saya tanyakan pada Bu Devi, selama ini bagaimana Bu Devi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut penalaran saya, dilema itu tidak sama dengan dilema bujukan moral. Kalau bujukan moral itu lebih saklek dengan peraturan tertulis, yang mana itu harus dipatuhi, seperti tidak boleh mencuri, apapun itu alasannya, karena itu termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan bujukan moral itu merupakan peran batin gitu, karena ada opsi yang harus dipilih dan sama-sama berat. Mungkin begitu Bu Leni. Wah, pemahamannya Bu Devi ini sangat bagus nggih. Jadi menurut Bu Devi, bujukan moral ini merupakan sesuatu yang saklek dan harus dipatuhi, sedangkan dilema etika tersebut merupakan perang batin Bu Devi, yang mana pilihan tersebut sama-sama berat gitu nggih Bu Devi. Nah, ini Bun, pertanyaan saya selanjutnya Bun, selama ini bagaimana Bu Devi menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bu Devi ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Devi? Apa ya Bun? Saat mengambil keputusan itu tentunya saya tidak boleh gegabah, apalagi di situasi mempunyai kepentingan yang sama. Jadi saya perlu banyak pertimbangan. Salah satunya diskusi dulu dengan guru saya, atau terkadang saya curhat dengan teman sejawat lainnya yang dapat memberikan masukan dalam mengambil setiap keputusan. Jadi saat mengambil keputusan ini Bu Devi selalu melalui beberapa pertimbangan gitu nih Bu Devi. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Bu Devi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Devi lakukan selama ini Bu Devi? Langkah saya yang pertama biasanya itu ambil nafas dulu. Biar tenang Bu Devi. Kemudian saya menata hati dan pikiran untuk mengumpulkan informasi terkait kasus yang ada. Kemudian selanjutnya saya harus memikirkan solusi terbaik. Jika saya tidak bisa memikirkan sendiri, ya itu tadi Bun, seperti saya jelaskan di awal, saya akan meminta pertimbangan pada rekan guru. Malah terkadang ada beberapa guru lain dari sekolah yang saya minta pendapatnya, seperti itu. Jadi seperti diskusi dulu nih Bun, sebelum diambilnya suatu keputusan final gitu nggih. Iya benar Bu Leni, diskusi itu saya rasa penting sekali dilakukan untuk nantinya jika ada sesuatu di luar kendali saya. Jadi saya tidak sendiri dalam mempertanggungjawabkannya. Jadi Bu Devi ini cari aman gitu nih Bu Devi. Pertanyaan saya selanjutnya Bu Devi, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Devi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah komunikasi, terutama dengan pihak atau orang-orang yang terlibat dalam kondisi tersebut. Seperti apa saja penyebab masalah, dampak dari masalah tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu Bu Leni. Jadi
dari komunikasi efektif ini dapat membuka banyak hal yang berpengaruh dalam pengambilan setiap keputusan. Oke, jadi menurut Bu Devi komunikasi adalah hal yang paling efektif nih Bun. Oke, selanjutnya Bu Devi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tantangan Bu Devi dalam mengambil keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika ini tadi yang pernah Ibu Devi alami. Wah, kalau tantangan banyak Bun, banyak tantangan sepertinya di sini daripada solusinya. Oke. Seperti dukungan pihak yang terlibat yang kurang, kami apalagi kita kan di sekolah kecil yang berada di desa. Jadi tantangan kami di sini bagaimana menyatukan pikiran orang tua agar dapat ikut andil dalam pengambilan setiap keputusan, di mana orang tua masih dengan kekolotanya. Oh, jadi jika boleh saya mengartikan ya Bun ya, bagaimana di sini Bu Devi membangun kekompakan atau kolaborasi dengan warga sekolah atau tadi ada guru, ada orang tua itu tadi ya. Nah, di tengah-tengah masalah yang dialaminya. Nah, oke, selanjutnya Bu Devi, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Devi ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus? Ini apakah Bu Devi ini langsung menyelesaikan saat itu juga atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam penyelesaian masalah saya tidak ada jadwal khusus Bunda Leni, tapi mungkin jika memungkinkan saya akan ambil saat itu juga, atau mungkin ada beberapa kasus yang pelik yang tidak bisa saya selesaikan sekarang. Jadi saya baru mengumpulkan informasi dulu dari beberapa pelaku yang terlibat. Oke, jadi conditional nih Bun. Oke Bu Devi, selanjutnya pertanyaan saya, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempengaruhi Bu Devi dalam mengambil keputusan? Ya, yang keputusan tadi Bun, permasalahan yang dilema etika ini tadi. Kalau yang mempermudah saya selama ini adalah orang-orang yang terdekat saya, yang selalu support saya. Karena itu saya lebih suka mendiskusikannya dengan orang-orang terdekat. Kadang suami, kadang guru saya sendiri, kadang juga teman guru dari sekolah lain. Ya, saya bersyukur Bunda Leni selama ini saya memiliki suatu dilema, ada orang-orang ini yang membantu saya. Oke, jadi ini tadi faktor orang terdekat Bu yang merupakan aset utama panjenengan nggih. Oke Bu, jadi pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang bisa Bu Devi ambil dari pengalaman Bu Devi sendiri dalam mengambil suatu keputusan Bu Devi? Untuk pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman ini, saya jangan gegabah dalam mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan, memusyawarahkan agar dalam setiap pengambilan keputusan itu nanti mempunyai dampak yang positif. Wah, Bu Devi ini sangat bijaksana sekali nggih. Dari semua yang disampaikan Bu Devi ini tadi banyak sekali memberi saya gambaran bagaimana cara Bu Devi dalam mengambil suatu keputusan dan yang baik dan tepat tentunya Ibu nggih. Nah, semoga saya ke depannya nanti saya bisa mengambil pelajaran atau memetik pelajaran dari pengalaman Ibu Devi ini tadi dalam meningkatkan kompetensi saya ke depannya, baik itu sebagai guru ataupun sebagai pemimpin pembelajaran nanti. Sepertinya Bunda Leni terlalu berlebihan. Tidak, saya biasa saja Bun. Bu Leni juga hebat, sudah dapat masuk dalam pendidikan calon penggerak. Selamat ya Bu Leni. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya dan berbagi pengalaman dari Bu Devi ini tadi. Dan mungkin suatu saat saya akan melakukan kegiatan serupa Ibu, untuk sharing-sharing lagi dengan Bu Devi. Semoga Bu Devi berkenan Ibu. Dengan senang hati Bu Leni. Semoga monggo kapan saja pintu sekolah saya terbuka untuk Bunda Leni. Oke, baik Bun. Sekali lagi terima kasih. Jadi saya mohon izin dulu, saya akan melanjutkan aktivitas saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.